Selamat malam para pejuang CPNS, kembali lagi bersama channel Sinau Bareng Mamake. Pada kesempatan kali ini, channel ini benar-benar akan memberitahu informasi mengenai formasi jabatan yang bisa dilamar oleh sarjana pendidikan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah mengumumkan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan alokasi formasi CPNS tahun 2021. Bagi para sarjana pendidikan yang sedari kemarin bertanya, bisa atau tidak mengikuti seleksi CPNS di tahun ini, kini bisa bernafas lega. Masih terbuka kesempatan untuk kita para sarjana pendidikan mengikuti seleksi CPNS di tahun ini. Salah satunya, kita bisa melamar di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Formasi jabatan analis kurikulum dan pembelajaran, atau formasi jabatan penyusun program perencanaan diklat. Ada dua formasi yang bisa kita coba. Kalian mau pilih yang mana? Pada tampilan tabel, teman-teman bisa melihat di situ formasi analis kurikulum dan pembelajaran bisa dilamar oleh S1 pendidikan. Coba. Memang di sini ada banyak sekali ya kualifikasi pendidikan yang bisa melamar analis kurikulum dan pembelajaran. Jadi S1 pendidikan ini adalah salah satu dari beberapa kualifikasi pendidikan yang bisa melamar di formasi ini. Tapi hal ini tentunya jangan membuat teman-teman menjadi patah semangat. Justru harus menambahkan semangat agar bisa menempati formasi ini. Jadi di formasi analis kurikulum dan pembelajaran yang nantinya akan ditempatkan di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Subdirektorat Standarisasi dan Kurikulum Diklat 2. Ini kualifikasi pendidikannya ada S1 Hukum, S1 Sosial Politik, S1 Administrasi, S1 Manajemen, D4 Pendidikan, terus ada D4 Hukum, D4 Administrasi Negara, S1 Psikologi, D4 Manajemen, S1 Pendidikan, D4 Sospol, dan Filsafat ya. Nah, L1 pendidikan ini kalau di generalisasi bisa kita maksudnya kita jabarkan bisa dari segala jenis S1 pendidikan, misalkan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, atau pendidikan sekolah dasar. Nah, itu bisa melamar pada formasi ini, teman-teman. Ini di poin yang ke-17 dengan formasi jabatan analis kurikulum dan pembelajaran yang nantinya akan ditempatkan di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Subdirektorat Standarisasi dan Kurikulum Diklat 2. Ya, kita lanjut di yang ke-18. Ini ada analis kurikulum dan pembelajaran. Pada hakikatnya sama formasi jabatannya dengan tadi ya, yang kualifikasi jabatan yang tadi sudah saya sampaikan. Hanya penempatannya di sini yang berbeda, teman-teman. Nantinya pelamar di analis kurikulum dan pembelajaran ini, yang formasi ini ada dua, bisa melamar di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Subdirektorat Standarisasi dan Kurikulum Diklat yang kedua. Formasi ini ada dua. Ya, kualifikasi jabatan yang bisa melamar pun sama dengan yang pertama tadi. Jadi dari S1 Hukum, S1 Sosial, S1 Administrasi Negara, Manajemen, Pendidikan, Hukum, Psikologi. Ya, bisa teman-teman baca sendiri ya. Dan yang terakhir ada formasi jabatan analis kurikulum dan pembelajaran. Kualifikasinya pun sama dengan yang tadi di depan. Kuotanya ada 2 dan nantinya akan ditempatkan di Deputi
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Subdirektorat Standarisasi dan Kurikulum Diklat 1. Oh ya, teman-teman, kalian semua harus rajin memantau web dari beberapa lembaga, badan, atau dari pemerintah daerah. Beberapa di wilayah pemerintah daerah kan ada yang membuka formasi CPNS. Di situ pun ada, walaupun hanya 1 atau 2. Tapi teman-teman cobalah rajin-rajin membuka web supaya tahu di mana sih yang bisa kita lamar sesuai dengan kualifikasi ijazah kita S1 pendidikan. Oke teman-teman semuanya, semangat dan semangat terus untuk berjuang. Teman-teman, sahabat Sinau bareng Mama Ke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dalam penyampaiannya teman-teman kurang bisa memahami. Nanti bisa teman-teman komen atau menanyakan langsung di sosial media dari Sinau Bareng Mama Ke, Facebooknya Pusat Grosir Murah Ceria, Instagramnya pi_ta_19. Teman-teman bisa memfollow Instagram saya atau langsung komen di channel YouTube ini pertanyaan apa yang teman-teman ingin lakukan, tanyakan maksudnya, atau teman-teman ada komentar, saran yang nantinya bisa membangun channel ini lebih baik, akan saya terima. Ya, memang dalam membuat video ini saya masih proses belajar, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.